Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-29. Hari ini saya mau sharing tentang kuasa kasih Bapa dalam hidup kita. Sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih-Mu Bapa. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi
Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biar hari ini Bapak Ibu Saudara engkau dipenuhi dengan kasih Tuhan. Biar kasih Bapa Sorgawi melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, setiap manusia diciptakan oleh Bapa untuk memiliki kemampuan mengasihi seperti Allah. Karena kita diciptakan Bapak Ibu Saudara serupa dan segambar dengan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, karena kejatuhan manusia mulai kehilangan kemampuan untuk saling mengasihi. Tetapi pada mulanya, pada awalnya, Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan dengan kemampuan untuk mengasihi. Ketika Adam melihat Hawa, dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kata-kata yang pertama yang keluar dari mulut Adam adalah kata-kata pengagungan, kata-kata pujian. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dan dikatakan mereka keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu Saudara, ada penerimaan. Ketika pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, tetapi ketika dosa masuk, Adam dan Hawa mereka mulai hidup dalam persembunyian. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah, mereka menjadi takut dan mereka bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat manusia menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak menjauh dari manusia. Tuhan mau dekat dengan manusia. Bapa berjalan-jalan di taman mencari Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa mereka bersembunyi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini engkau yang sedang hidup dalam persembunyian karena engkau merasa dirimu tidak layak, engkau merasa engkau terikat dengan dosa, engkau jatuh dengan dosa, engkau merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi hari ini Bapa sedang mencari Bapak Ibu Saudara. Bapa mencari hidup kita. Dan manusia dikatakan mereka mulai hidup dalam ketakutan. Ketakutan melumpuhkan hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, manusia mulai saling menyalahkan. Manusia menjadi iri hati. Dan Bapak Ibu Saudara, dan sejak itulah ketika dosa masuk, kutuk juga masuk. Manusia harus berkeringat, bersusah payah untuk menghasilkan sesuatu. Dan wanita dia harus menderita sakit bersalin ketika dia harus melahirkan anak. Bapak Ibu Saudara, dan juga dikatakan di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang ke-8, inilah pembunuhan yang dilakukan pertama oleh manusia. Dan pembunuhan manusia pertama terjadi di tengah-tengah keluarga. Kalau hari-hari ini kita mendengar tentang pembunuhan yang terjadi di keluarga, kita berkata itu sadis. Tapi kita melihat pembunuhan pertama yang terjadi adalah pembunuhan seorang kakak membunuh adiknya. Di dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 8 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain marah kepada Tuhan karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mengapa mukamu muram? Tuhan pengen tahu apa yang Kain rasakan. Tuhan mau berdiskusi. Tuhan adalah Bapa. Tuhan mengasihi Kain. Tuhan tanya Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mau Kain menang berkuasa atas dosa. Tuhan mau Kain sadar di mana letak kesalahannya. Bapak Ibu sudah ayat yang ke-8 dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, karena dosa masuk, manusia kemampuan untuk mengasihi semakin menurun. Terjadi pembunuhan di tengah-tengah keluarga. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia bertambah besar di bumi. Ini adalah zaman Nuh. Nuh adalah keturunan yang ke-10 dari Adam. Dan kita melihat
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia atau maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya manusia yang terkutuk, tetapi tanah terkutuk, pohon-pohonan terkutuk, binatang-binatang juga terkutuk. Mereka juga diusir dari Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sudah melihat dan mendengar bahwa kenapa Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tidak mau manusia memakan buah pohon pengetahuan sehingga mereka kekal di dalam dosa. Tuhan punya rencana. Tuhan memiliki rencana penebusan. Bapak Ibu Saudara, Bapa sangat mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengar pernyataan ini, apa yang saudara rasakan? Apa yang timbul di dalam hatimu? Ada orang yang mungkin yang muncul, masa iya sih? Ada orang gak percaya ketika mendengar pernyataan bahwa Bapa mengasihi kehidupan kita. Ada orang yang berkata, masa sih? Kalau Bapa mengasihi aku, kenapa aku mengalami hal ini? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perlu menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Jangan kita seperti Kain, kita menjadi marah, muka kita muram karena kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapa memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu dikatakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan buat hidup Bapak Ibu Saudara adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah menyiapkan masa depan, hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ini menyingkapkan hati Bapa di sorga buat anak-anaknya. Berkat Bapa buat anak-anaknya adalah kasih yang tidak bersyarat. Kita melihat di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan Tuhan berkata, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang ayah berkata kepada anaknya, nak, angkat beras ini, dan beras itu 50 kilo, dan anaknya masih umur 5 tahun. Bapak Ibu Saudara, ini ayah yang gila. Karena gak mungkin anak umur 5 tahun dapat mengangkat beras 50 kilo. Tetapi kalau ayahnya berkata, nak, angkat beras ini, dan berasnya hanya beratnya 1 on, itu tandanya bapaknya tahu anaknya mampu melakukannya. Kalau Bapa di sorga berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti aku Bapamu di sorga adalah sempurna. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita mampu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 dikatakan, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Tuhan sedang bertanya, adakah Bapak di antara kamu kalau anaknya minta ikan dan diberikan ular? Jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Bapak Ibu Saudara, jikalau dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Tuhan memberikan Roh Kudus, penolong dan penghibur buat kita. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu saudara, kita nggak perlu takut. Ada Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang percaya. Dia akan menyertai kita, melindungi, mengajar, mengingatkan, memimpin dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu sudah mendengar ayat ini berulang-ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara, Tuhan mengaruniakan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita sampai kita menjadi sempurna, serupa segambar dengan Tuhan kembali. Roma 5:8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada Bapak Ibu saudara. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah pemberian yang terbesar dalam hidup kita. Ketika kita masih berdosa, sebelum kita sanggup untuk berbuat baik, sebelum kita mampu mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Inilah demonstrasi kasih Tuhan yang terbesar. Banyak orang merasa hari-hari ini tidak dikasih oleh Bapa karena apa yang mereka alami. Bisnis gak berhasil, pekerjaan gak berhasil, lagi mengalami kesusahan, doa gak dijawab, doa tentang pasangan gak dijawab. Kita merasa kita gak dikasih Tuhan ketika doa-doa kita gak dijawab. Bapak Ibu saudara, demonstrasi bukti dari kasih Bapa akan hidup kita ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Itulah demonstrasi kasih Tuhan yang terbesar. Kalau anaknya yang tunggal tidak ia sayangkan. Bapak Ibu saudara, bayangkan kalau hidup yang kekal Tuhan perhatikan. Apalagi hidup kita di bumi ini. Yesus berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kalau hari ini kita belum mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan ucapan syukur, kelimpahan berkat, kecukupan berkat Tuhan, itu tandanya ada iblis yang sedang bekerja. Iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu saudara, Tuhan mau kita sadar dan berjaga-jaga. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kita. Lawan dia dengan iman yang teguh. Hari ini kita perlu terus merenungkan betapa besarnya kasih Bapa atas hidup kita. Semakin Bapak Ibu saudara engkau menyadari engkau dikasihi oleh Bapa dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak bersyarat, semakin Bapak Ibu saudara engkau memiliki iman, sebab iman bekerja oleh kasih. Dengan iman Bapak Ibu saudara menerima semua berkat-berkat Tuhan. Dengan iman engkau menerima semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa iman adalah dosa. Iman bekerja oleh kasih. Semakin Bapak Ibu saudara sadar engkau dikasihi oleh Bapa, semakin engkau akan mengalami, imanmu akan bangkit, dan dengan imanmu engkau menerima semua yang dijanjikan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah menyerahkan, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara, Tuhan telah mengutus Yesus sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Banyak orang belum berdamai dengan dosa-dosanya. Banyak orang terus tertuduh, rasa bersalah dengan dosa-dosanya. Bapak Ibu saudara, hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mengaku dosamu, maka Tuhan setia dan adil, yang mengampuni semua dosamu dan menyucikan hidupmu dari semua kejahatan. Bapak Ibu saudara, jangan lagi engkau tertuduh. Tuhan sudah mengampuni dan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Semakin engkau mengingat dosamu, semakin engkau lemah. Imanmu semakin akan lemah. Imanmu akan semakin lumpuh. Rasa bersalah membuat Bapak Ibu saudara semakin engkau tidak dapat mengalami kebaikan Tuhan. Orang yang memiliki rasa bersalah akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan tidak baik, Tuhan jahat, Tuhan gak peduli akan hidupnya. Bapak Ibu saudara, hari ini Tuhan mengutus Yesus sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita.
1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau hari ini masih ada ketakutan akan masa depan, takut tentang keluargamu, takut tentang bagaimana nanti nasib anakmu, takut nanti tentang kehidupanmu, takut tentang pekerjaan, takut tentang bisnis. Di mana ada ketakutan, itu tandanya kita belum sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Bapak Ibu, engkau perlu tinggal di dalam kasih Kristus. Ketika engkau tinggal di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ketika engkau takut, engkau menarik hukuman atas hidupmu. Ketakutan mengandung hukuman. Bapak Ibu Saudara, ketakutan menarik hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Kata Ayub, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Ketika mereka bekerja, mereka takut gak berhasil. Apa yang terjadi? Mereka gak berhasil. Banyak orang ketika berjualan, mereka takut gak laku. Yang terjadi gak laku karena ketakutan menarik hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kasih yang sempurna. Bapa adalah Bapa yang baik. Dia pencipta dunia ini. Dia pemilik dunia ini. Dia menciptakan Bapak Ibu Saudara serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapa mengasihimu. Bapa mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mengizinkan kasih yang sempurna itu memenuhi hatimu, melingkupi engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika kasih melingkupi hatimu, engkau akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ketika kasih melingkupi hidupmu, engkau akan dipulihkan, engkau disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kasih melingkupi Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau hari ini ketika kita mau belajar mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan adalah respon dari kasih Tuhan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata ayat 20 dan 21, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang yang kepenuhan kasih gak mungkin kepahitan. Orang yang berlimpah dalam kasih gak mungkin tidak bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kepahitan kepada keluarga, saudara-saudara kita, itu tandanya kita tidak sempurna di dalam kasih. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi juga saudaranya. Tuhan mau kita sempurna. Tuhan mau kita mengasihi orang lain, keluarga kita, orang-orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara, kasihilah orang tuamu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah orang-orang yang menyakiti hatimu. Izinkan kasih Bapa itu, kasih yang sempurna itu, memenuhi hati Bapak Ibu Saudara. Kasih ini akan membebaskan. Satu orang teman saya, dia bersaksi, dia mengalami hidup yang hancur, hidup yang rusak, hidup dalam pemberontakan, hidup terikat dengan obat-obatan. Tapi satu kali ada sepupu dia yang mengajak dia pindah ke kota di mana ia tinggal. Dia merasakan penerimaan yang tidak bersyarat dari sepupunya itu. Itu mulai mengubah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, satu kali dia mengikuti satu retreat, Bapak Ibu Saudara. Di retreat itu tiba-tiba dia teringat lagi akan masa lalunya. Dan tiba-tiba dia mulai memukul satu kaleng kue sampai Bapak Ibu Saudara terbelah mejanya, Bapak Ibu Saudara. Di situ duduk omnya. Dia lagi dikuasai dengan kemarahan. Dia tidak bisa menerima masa lalunya. Omnya berkata, aku tahu kamu tidak akan pukul om. Kata-kata itu menyembuhkan dia. Dia tahu itu adalah kata-kata kasih, kata-kata penerimaan dari omnya. Teman saya ini mengalami dipulihkan oleh Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, dia terus mengalami kuasa pemulihan. Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengalami kasih Bapa, semakin hidup kita dipulihkan. Semakin hidup kita sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Allah adalah kasih. Tuhan mau memakai hidup kita untuk mendemonstrasikan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa khususnya buat Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau sadar ketika engkau mendengar firman ini masih ada ketakutan.
masih ada kekhawatiran, masih ada ketidakpercayaan, masih ada hal-hal yang meragukan Tuhan. Ketika engkau mendengar tentang Bapa adalah Bapa yang penuh kasih, masih ada keraguan, ketidakpercayaan, kekhawatiran, ketakutan di dalam hatimu. Kalau engkau orangnya Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kananmu di hatimu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini biar kasih Bapa itu mengalir. Kasih Bapa itu mengalir. Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihimu, Dia mengampunimu, Dia mendamaikan engkau. Hari ini biar engkau sembuh dari rasa bersalah, biar engkau sembuh dari rasa tertuduh. Biar hari ini kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan kekhawatiran, kasih yang sempurna melenyapkan ketidakpercayaan, keraguan di dalam hatimu. Alami kasih Bapa yang sempurna. Hari ini setiap kemarahan di hatimu dipulihkan oleh Bapa Sorgawi. Hari ini terimalah kasih Bapa yang sejati itu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, di tempat yang terbaik, dan mereka boleh makan semua jenis pohon buah-buahan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka tidak perlu bekerja untuk mereka makan itu. Semua disediakan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan, ada pemeliharaan, ada penyediaan Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara menyadari kasih Bapa yang sempurna. Ketika engkau sadar kasih Bapa yang sempurna ini, Tuhan memberkati hidupmu. Berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya, susah payah tidak menambahinya. Engkau bekerja dengan berkat dari Tuhan. Oh, berkat dicurahkan ketika anak-anaknya tidur dalam kasih Bapa. Oh, Tuhan mau kita tenang, tinggal tenang dalam kasih-Nya, karena Dia Bapa yang menyediakan, Dia Bapa yang memelihara, Dia Bapa yang mencukupkan, Dia Bapa yang menyembuhkan, Dia Bapa yang memulihkan hidupmu. Hari ini biar kasih Bapa itu mengalir. Alami Bapak Ibu Saudara kasih ini. Buat setiap saudara yang menyaksikan video ini, hari ini hatimu disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya aku lepaskan kasih Bapa itu mengalir. Mengalir kasih dari tempat yang tinggi, kasih dari tata sorgawi, kasih dari Bapa itu mengalir. Oh haleluya, dalam nama Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Biar engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan kasih Bapa. Engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan kasih itu mengalir. Menjama. Izinkan Tuhan menjama saudara saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Dia jamah hidupmu, Dia pulihkan hidupmu. Saya merasakan ada belenggu sedang dilepaskan, rantai-rantai sedang dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang menekan Bapak Ibu seperti spirit yang menekan, rantai yang membelenggu, di dalam nama Yesus terlepas kuasa kasih itu membebaskan ketakutan hancur, takut akan masa depan hancur, takut akan tentang hari esok hancur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu mengalir memenuhi hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman kasih Bapa yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kuasa kasih Bapa menjamah hidup Bapak Ibu Saudara. Kuasa kasih itu izinkan kasih itu terus bekerja, menjamah, memulihkan hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, buat engkau yang diberkati dengan pesan firman hari ini, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.